Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam mata kuliah akuntansi syariah dengan dosen penampu Ibu Evi Mutia SCMSI Akasi Akikia. Baik, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya Alia Kila sebagai moderator, Belva Akila Cetika, Nashwa Ayudia, Riri Fatihah Ramadhani, dan Rizka Ananda. Baik, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari akad hawalah. Akad hawalah ini adalah pemindahan utang dari pihak yang terutang atau bisa kita sebut dengan muhil kepada pihak yang berkewajiban membayar atau muhal alaihi. Secara etimologis, istilah al-hiwalah ini berasal dari kata at-tahawul yang berarti perpindahan atau pengalihan. Dalam praktiknya, akad ini melibatkan tiga pihak, yaitu muhil, muhal, dan muhal alaihi. Menurut berbagai ulama, akad hawalah ini merupakan bentuk persetujuan antara pihak-pihak yang terlibat untuk mengalihkan tanggung jawab pembayaran utang kepada pihak ketiga. Akad ini memiliki dasar hukum dan juga syariat Islam dan sering digunakan dalam lembaga keuangan syariah untuk memindahkan utang dari bank konvensional ke bank syariah, sehingga transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Baik, selanjutnya ada landasan hukum akad hawalah. Akad hawalah memiliki landasan hukum yang kuat dalam syariat Islam. Yang pertama ada kaidah fikih. Kaidah fikih adalah kaidah umum dalam muamalah menyatakan bahwa semua bentuk transaksi diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Ini memberikan dasar bagi praktik akad hawalah sebagai metode yang sah dalam pengelolaan utang. Yang kedua ada Al-Quran, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 1 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." Ayat ini menekankan pentingnya memenuhi perjanjian dan akad dalam muamalah, termasuk akad hawalah. Yang kedua juga disebutkan di dalam surah Al-Isra ayat 34 yang berbunyi, "Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya." Ini menunjukkan bahwa setiap perjanjian, termasuk penagihan utang, harus dipenuhi. Yang ketiga ada sunnah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, penundaan pembayaran utang oleh orang kaya adalah kezoliman. Jika salah satu di antara kalian mendapatkan perintah untuk mengalihkan utang kepada orang kaya, hendaklah dia ikuti. Dan yang terakhir ada ijma. Para ulama sepakat bahwa akad hawalah diperbolehkan dalam hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pengalihan utang adalah praktik yang diakui dan diterima dalam masyarakat muslim. Selanjutnya saya akan menjelaskan rukun dan syarat akad hawalah. Yang pertama saya akan menjelaskan rukun akad hawalah. Rukun akad hawalah itu terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama ada sigad ataupun ijab dan kabul. Sigad ataupun ijab dan kabul adalah ucapan serah terima pada pihak-pihak yang terkait, di mana di dalamnya ada proses ijab dari orang yang mengalihkan hutangnya ataupun muhil, kemudian diterima dengan pernyataan persetujuan ataupun kabul dari pihak yang menerima kewajiban atas pengalihan piutang ataupun muhal alaihi. Nah, yang kedua yaitu ada pihak terkait. Dalam proses akad hawalah terbagi menjadi 3, yaitu ada muhil ataupun orang yang berhutang, muhal ataupun orang yang mempunyai hutang, dan yang terakhir yaitu ada muhal alaihi, yaitu orang yang membayarkan hutangnya ke muhil. Nah, dalam masing-masing pihak yang terkait juga mempunyai syarat-syarat sendiri yang harus dipenuhi supaya akad hawalah itu bisa menjadi sah untuk dipergunakan. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu ada sifat objek akad hawalah, yaitu mencakup keuangan finansial. Hawalah tidak berlaku untuk utang yang sifatnya seperti barang. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang syarat akad hawalah. Nah, syarat akad hawalah itu terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu adalah utang harus sah dan jelas. Dan yang kedua yaitu ada muhal alaih, harus memiliki kemampuan untuk melunasi hutangnya. Selanjutnya ada jenis dan proses akad hawalah. Yang pertama ada jenis, yaitu hawalah muqayyadah, di mana jumlah utang yang dialihkan harus sama antara muhil dan muhal alih. Yang kedua ada hawalah mutlaqah, yaitu jumlah utang tidak harus sama antara muhil dan muhal alih. Dia sesuai dengan kesepakatan pada awal. Yang ketiga ada hawalah dengan jaminan. Hawalah dengan jaminan ini melibatkan jaminan dari muhal alih. Yang keempat ada hawalah tanpa jaminan. Hawalah tanpa jaminan ini tidak ada jaminan dari muhal alih. Yang kelima ada hawalah syariah. Hawalah syariah ini dia sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, di mana tidak ada unsur riba dan unsur-unsur haram lainnya. Yang terakhir ada hawalah komersial. Hawalah komersial ini digunakan dalam konteks bisnis dan perdagangan.
Lalu selanjutnya ada proses pada akad hawalah. Proses pada akad hawalah ini melibatkan ijab, yaitu pernyataan dari muhil dan qabul, persetujuan dari muhal alaih. Contohnya tuh ijab dan qabul. Selanjutnya adalah sebab batalnya akad hawalah. Yang pertama adalah ketidakjelasan objek utang. Jika utang yang dialihkan tidak jelas atau tidak sah, maka bisa saja dianggap sebagai batal. Lalu yang kedua adalah ketidaksetujuan pihak terkait. Jika salah satu pihak tidak setuju dengan pengalihan hutang, maka bisa saja dianggap sebagai batal. Lalu yang ketiga adalah kehilangan kemampuan membayar oleh muhal alaih. Yaitu jika pihak yang menerima tanggung jawab tidak mampu membayar hutang, maka akad dapat dianggap sebagai batal. Lalu selanjutnya adalah konsekuensi dari akad hawalah. Yang pertama adalah setelah akad hawalah dilakukan, maka tanggung jawab pembayaran tersebut beralih dari muhil ke muhal alaih. Yang kedua adalah muhil terlepas dari kewajiban membayar kepada muhal setelah muhal alaih melunasi hutangnya. Dan yang ketiga adalah jika muhal alaih gagal dalam membayar, maka muhal dapat menuntut kembali kepada muhil tergantung pada kesepakatan awalnya. Baik teman-teman, yang dapat kami simpulkan ini adalah akad hawalah merupakan solusi dalam pengelolaan hutang di masyarakat. Dengan memenuhi syarat dan juga rukun agar sah secara hukum Islam, hal ini penting untuk menjaga kepercayaan dan kelancaran transaksi keuangan. Terima kasih sudah mendengar hasil kerja kelompok kami, semoga dapat dipahami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.